Selamat bertemu lagi anak-anak, selamat bergabung di kelas pagi Rat pada pelajaran kimia kelas 12 MIPA. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi bab 3 tentang senyawa karbon. Bagian pertama yang kita pelajari adalah alkohol dan eter. Nah, alkohol dan eter memiliki rumus yang sama, yaitu CN H2N plus 2O. Mari kita mulai dengan alkohol. Alkohol disebut alkanol. Pengertiannya adalah alkohol adalah senyawa turunan alkana di mana salah satu atom H-nya diganti dengan gugus fungsi OH. Jadi alkohol gugus fungsinya adalah OH. Rumus struktur alkohol ROH, di mana R adalah alkil. Ya, kalian telah mempelajari rumus alkil di kelas 11 dengan rumus CN H2N plus 1. Ya, kita kenal namanya metil, etil, dan seterusnya. Kemudian rumus alkohol itu sendiri adalah CnH2n plus 1OH. Misalnya N sama dengan 2, maka rumusnya C2, H ini 2N tambah 1, 2 kali 2 4, tambah 1 5, maka hanya 5OH. Maka nama alkoholnya adalah C2 itu etanol. Nah, bagaimana kalau N-nya sama dengan 5 dan N sama dengan 8? Silakan anak-anak coba menjawabnya. Berikutnya adalah tata nama alkohol. Menurut IUPAC ya, kita menggunakan aturan IUPAC. Yang pertama, tentukan nama alkohol. Yang kedua, tentukan nomor alkohol, nomor gugus OH ya. Ini ambil nomor yang terkecil. Yang ketiga, jika rantai C bercabang, yang pertama tentukan nama cabang, itu alkil ya. Tentukan nomor cabang, alkil. Penyebutan nomor dan nama alkil sama seperti pada alkana. Ya, mari kita lihat contoh. Berilah nama senyawa nomor 1, nomor 2. Pembahasannya, nama alkohol dari rantai terpanjang. Kita hitung atom C-nya ada berapa? 1, 2, 3. 3 itu adalah prop. Maka kita tulis propanol 3C. Nomor alkohol kita cari OH-nya dekat di mana OH ini. Jadi OH ini dekat C yang ini. Maka C yang ini kita tulis nomor 1, 2, 3. Jadi kalau dari kiri ke kanan 1, 2, 3, nanti OH-nya nomor 3 ya. Kita ambil nomor yang terkecil 1. Nah, nama senyawanya karena ini tidak bercabang, kita tulis 1 propanol. Anak-anak, nomor 1 boleh juga tidak ditulis ya, maka boleh namanya cukup propanol tanpa nomor. Jadi nomor 1 boleh tidak ditulis. Nah, yang kedua, kita tentukan nama alkohol, kita tentukan rantai terpanjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu adalah hept, maka namanya heptanol.
Berikutnya adalah nomor alkohol. OH ini dekatnya dari mana? Ya, dekatnya dari kiri. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka nomor alkoholnya 2. Ya, 2 dari sini. Kemudian yang berikutnya adalah nama alkil. Yang ini nih, ini CH3, C1 metil, C12 etil. Etil dan metil, penyebutannya etil dulu ya. Etil baru metil. Etilnya ada di nomor ya, nomor 4 kita tulis 4 etil. Metilnya nomor 3. Jadi nama senyawanya adalah 4 etil, 3 metil, 2 heptanol. Bagian yang kedua adalah penggolongan alkohol. Yang pertama, alkohol primer adalah alkohol di mana gugus OH terletak pada atom C primer. 2. Alkohol sekunder adalah alkohol di mana gugus OH terletak pada atom C sekunder. Dan yang ketiga, alkohol tersier adalah alkohol di mana gugus OH terletak pada atom C tersier. Contoh, tergolong alkohol apakah struktur berikut? Ya, kita lihat nomor 1, OH. Nah, C yang mengikat OH ini C apa? Kita lihat di sekitarnya. C ini dikelilingi 1 C kiri, 1 C kanan di sekitarnya. Berarti C ini adalah C sekunder. Maka alkoholnya disebut alkohol sekunder. Kemudian yang kedua, kita cek ini OH-nya ya. C ini C apa? Kita hitung berapa C di sekitarnya. 1, 2, 3. Berarti C primer. Maka nomor 2 disebut alkohol tersier. Yang ketiga, ini OH-nya. Nah, C ini C apa? Kita lihat di sekitarnya. Hanya 1 atom C di kiri. Berarti C primer. Maka alkoholnya dinamakan alkohol primer. Selanjutnya, kita belajar tentang eter. Eter, nama lainnya adalah alkoksialkana. Gugus fungsi eter adalah atom O ya, di kiri kanan ada garis ikatan kovalen. Yang pertama, tata nama eter. Ada 2 cara memberi nama eter. Yang pertama adalah cara iupak. Disebut juga alkoksialkana ya, cara iupak. Yang kedua, cara trivial, disebut cara alkil eter. Untuk cara iupak, yang pertama tentukan nama alkana, yang kedua tentukan nama alkoksi, yang ketiga tentukan nomor alkoksi. Lalu jika rantai bercabang, tentukan nama alkil dan nomor alkil ya, sama seperti alkohol tadi. Yang kedua, cara trivial, disebut juga alkil eter. Yang pertama, nama alkil disebutkan terlebih dahulu, lalu diikuti kata eter. Yang kedua, jika kedua alkil sejenis, maka diberi awalan di. Misalnya metil dan metil, dimetil ya. Jika kedua alkilnya berbeda, maka penyebutannya sesuai urutan abjad nama alkil. Jadi kalau ada etil dan metil, kita sebut etil dulu, baru metil. Contoh, berikan nama senyawa. Ya, nomor 1, nomor 2. Pembahasannya, nama alkana kita hitung batasnya O ini. Mana C yang panjang? Ada kiri 1, 2. Maka nama alkananya adalah etana. Ya, C terpanjang. Kemudian CH3 yang kanan ini adalah alkoksinya. Ini metil.
Metil dengan oksigen kita sebut metoksi. Nah, sekarang atom C yang mengikat O ini diberi nomor. C ini nomor 1, C ini nomor 2. Maka nomor alkoksinya ya, O ini adalah C nomor 1. Dan nama senyawa iupaknya ya adalah metoksietana. Nomor 1 boleh tidak ditulis ya. Nomor 1 boleh tidak ditulis. Nah, untuk trivial kita tentukan dengan cara yang ini kan kanan metil. Ini etil 2C. Etil dan metil kita mulai dulu etil. Etil, metil, eter. Ya, itu cara trivial. Sekarang nomor 2. Untuk nomor 2 kita tentukan dulu nama alkana. Mana rantai C terpanjang? Ini ada di sebelah kanan. Kiri ini hanya 2C. Kanan ini hitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 atom C berarti pentana. Kemudian nama alkoksi yang kiri nih. O dengan 2C. Ini kan 2C etil dengan oksigen. Etoksi. Berikut nomor alkoksi ya. C yang ini nih, yang ada O-nya ini C nomor berapa? Dari bawah sini lebih dekat. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nomor alkoksinya adalah 2. Nah, alkil yang ini tidak terletak pada rantai terpanjang. Ini adalah alkil. 1 atom C adalah metil. Ya, metil. Metil ini terletak pada atom C nomor 3. Dan maka namanya adalah 3 metil. Ya, 3 metil 2 etoksi pentana. Jadi saya ulangi, 3 metil 2 etoksi pentana. Berikutnya adalah isomer fungsional alkohol dan eter. Pengertian isomer fungsional adalah senyawa yang rumus kimianya sama, ya, berarti jumlah atom CHO-nya sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Kita lihat contoh, tulis semua isomer dan beri nama iupak C4H10O. Ya, C4H10O. Kita menulisnya alkohol ya. Kita buat satu saja untuk alkohol ya. Alkohol 1 CH3 CH2 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 OH. 4 atom C berarti butanol. Ya. Keduanya silakan Anda meneruskannya. Untuk eter kita buat 1. Jadi buat lo CH3, 1 CH3 kiri, O, CH2, CH2, CH3. Namanya kita sebut yang CH3 ini dengan O, metoksi. 1, 2, 3. Alkananya propana. Nomor 2-nya silakan lanjutkan sendiri. Kita lanjutkan bagian yang ketiga, reaksi membedakan alkohol dengan eter. Yang pertama, reaksi dengan logam alkali atau alkali tanah. Umumnya logamnya adalah natrium atau kalium. Alkohol tambah Na menghasilkan gas hidrogen. Jadi ada gelembung gas yang dihasilkan. Sedangkan eter tambah Na ini tidak bereaksi. Yang kedua, reaksi dengan PX3. X adalah
unsur halogen. Misalnya halogennya Cl berarti PCl3. Alkohol tambah PCl3 menghasilkan asam fosfit dan haloalkana. Nah, untuk menunjukkan adanya asam bisa menggunakan lakmus biru. Apabila berubah jadi merah berarti ada asam. Sedangkan eter tambah PCl3 ini tidak bereaksi ya. Ini cara membedakan alkohol dengan eter. Yang keempat, sifat, pembuatan dan kegunaan alkohol dan eter. Nah, ini anak-anak silakan studi literatur baik dari buku maupun internet. Sekedar informasi, alkohol dan eter sifatnya itu salah satunya adalah mudah menguap. Sedangkan pembuatan alkohol, salah satu cara pembuatannya adalah dengan fermentasi. Mungkin anak-anak pernah membuat tapai ya, tapai. Sedangkan kegunaan untuk alkohol dan eter ya, salah satu kegunaan alkohol adalah antiseptik luka. Sedangkan eter untuk anestesi, obat bius. Nah, untuk sifat pembuatan dan kegunaan lengkapnya anak-anak pelajari sendiri. Sampai di sini dulu materi kita tentang alkohol dan eter. Atas perhatian anak-anak, Pak Gerard ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa berdoa, dan kalau keluar rumah gunakan masker.